Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gema Ramadan, podcast inspiratif persembahan media NU Pelengahan. Menggema dengan nilai, meneguhkan dengan tradisi, dan menguatkan uhuwah di bulan penuh berkah. Pemirsa yang senantiasa mengikuti podcast kami di media NU Pelengahan, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Asmi, kru media NU Pelengahan. Dan malam ini alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial, pengganti mendiang Kiai Taufik Hasim, yakni Kiai Mukhlis Nasir. Selamat malam Kiai. Ya, selamat malam. Alhamdulillah beliau menyempatkan hadir di podcast Gema Ramadan ini dan akan membahas tentang biografinya. Mungkin tidak banyak warga Nahdien tahu Kiai. Siap, siap. Ya. Beberapa biografi Kiai Mukhlis. Mungkin sapa awal dulu Kiai, Iya, nanti iya, iya. masuk ke biografi Sindengan terutama di bidang Iya. pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saya ada di podcast di Media NU Palengan ini. Luar biasa kreatif. Sahabat-sahabat di Media NU Palengan luar biasa. Terima kasih atas kreativitasnya menghidupkan Nahdlatul Ulama. Iya. Siap. Iya, Kiai, ini mengawali podcast Iya. pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman di sini dan mungkin warga Nahdien di Kabupaten Pamekasan ingin tahu, Kiai itu dari TK sampai S1 sampai S2 itu ditempuh di mana saja? Oh ya, begini. Pertama memang saya lahir di keluarga Nahdien, di keluarga pesantren. Karena lahir di tahun-tahun 80-an itu ya situasinya kan beda dengan sekarang kan Mas Ahmi ya. Jadi saya sering mendengar dari ayah saya tentang cerita Gus Dur sebetulnya. Jadi orang tua saya itu pengagum Gus Dur. Jadi menurut orang tua saya itu ya wali. Jadi ceritanya kewalian Gus Dur. Jadi karena memang eh, saya masih kecil sering mendengar bahasa kata NU, cerita-cerita Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian cerita-cerita tentang Gus Dur ketika saya diajak oleh bapak saya itu ketika ngopi dengan teman-temannya ketika saya masih kecil ya sering mendengar itu. Jadi saya dididik dari itu. Jadi kenal sejak dini. Sehingga saya sekolah di SDN Pelengan Lao 3 di Palengan bagian barat. Karena memang saya lahir di Sampang, di perbatasan, di Telambah, Karambenang, Sampang, jadi sekolahnya di Palengan. Kemudian di SMP, saya di Potoan, di Pelengan 1 sekarang, di tempatnya di Potoan Lao. Dan di saat saya sekolah SMP, saya tinggal di Pondok Pesantren Sekaranyar bersama sekarang pengasuhnya kayak Haji Afifur Rahman. Waktu beliau juga masih kecil, jadi untuk agar dekat lah. Karena kalau dari Sampang sekolah ke Potoan sangat jauh, jaraknya berapa kilo itu kira-kira itu? Ada Bisa sampai 10 kiloan. 10 kiloan, ya. Jadi agar menghemat waktu, jadi saya sekolah di Palengan, di Potoan SMP, kemudian tinggalnya menetap di Pondok Pesantren Sekaranyar. Itu sampai SMP saya di sana. Di saat orang tua saya juga merawat sepupu saya itu yang kebetulan waktu itu ditinggal oleh ayahnya, yatim lah. Ketika itu. Jadi saya juga bermainnya di situ, hidupnya di situ, di Sekaranyar. Selama saya sekolah di SMP Potoan itu. Lulus 97. Lulus 97 di SMP Potoan, habis itu ya mondok di Sidogiri. Mondok di Sidogiri. Jadi di Sidogiri saya ya namanya juga pondok pesantren salaf. Jadi tahun 98 waktu
reformasi. Jadi ada seorang guru yang juga membahas tentang fanatisme terhadap Gus Dur juga. Gitu. Kan kita tahu bahwa ada pasukan berani mati gitu kan, yang banyak yang dari Pasuruan juga banyak. Jadi beliau, saya masih ingat Ustadz Muhammadun Fadli kalau nggak salah almarhum. Beliau itu luar biasa pengagum Gus Dur juga. Jadi ngajar tafsir ketika itu. Mungkin setengah jam itu makna tafsir, setelah itu ditutup cerita tentang situasi politik waktu itu. Jadi kita harus membela Gus Dur, ini NU harus dibela. Lagi-lagi ada pendoktrinan secara tidak langsung bahwa saya harus kenal NU ketika itu. Di kelas di Sidogiri waktu itu. Berarti berapa tahun kalau boleh tahu di pondok pesantren? Di Sidogiri saya sekitar 6 tahunan kalau nggak 6 salah. tahun. Antara 5-6 tahun itu. Kalau Iya. untuk kuliahnya Kiai? Nah, kemudian saya kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya waktu itu, yang sekarang sudah menjadi UIN Surabaya. Pulang setelah tugas menjalani tugas di Sidogiri, saya pulang ke Surabaya, pulang ke Madura. Kemudian ada wasiat dari ayah saya, kalau Mukhlis setelah tugas dari Sidogiri silahkan untuk kuliah di kemana saja. Dan saya memilih agak menjauh dari Madura. Agak nekat sedikit, langsung kuliah di Surabaya. Waktu itu IAIN Sunan Ampel Surabaya ngambil jurusan Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Untuk S1. S1. Kalau S2-nya Kiai? 2009 saya lulus. 2010 saya masuk S2 di IAIN lagi. IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, linear. Saya ngambil jurusan dakwah. Jurusan KPI waktu itu. Iya. Jurusan dakwah. Nah, ya disitulah saya juga lagi-lagi bergelut dengan teman-teman yang dari pesantren juga, ada dari Jombang, ada dari Nurul Jadid, ada didaktika keilmuan lah di situ, macam-macam gitu. Itu perjalanan saya sampai ke perguruan tinggi. Tetapi kayaknya hari ini beliau juga, jenengan juga menempuh S3 ya? Ya, masih sedang dijalani di program doktoral di UIN Madura. Mudah-mudahan cepat lulus ini. Amin, amin. Karena sejarah saya di kampus itu S1 itu 5 tahun. Seharusnya 4 tahun, 5 tahun. Ya, S2 itu seharusnya 2 tahun, saya tempuh 4 tahun. Kenapa demikian? Karena saya berangkat ke Surabaya, kuliah itu ya nggak nekat lah. Artinya cari biaya sendiri. Dari mana biayanya? Memang tidak dikirim dari Madura, karena waktu itu tinggal ibu saya. Artinya memang nggak punya. Memang nggak punya. Berarti dari Surabaya pulang ke Madura. Madura. Ya, untuk saat ini jenengan bermukim di mana, Kiai? Sekarang saya ada di Dusun Kembang 1, Palengahan Dajah. Palengahan Pamekasan. Jadi di situ saya membangun rumah dan membangun kampung. Ya, kalau kemarin kampung ada Aswaja. Kampung Aswaja. Iya, betul. Jadi bukan hanya membangun rumah, tapi saya membangun kampung menjadi kampung Aswaja. Ya, dengan konsep keaswajaan dan ke-NU-an lah di situ. Siap. Ini ada bocoran dari netizen bahwa kembali ke waktu jenengan kuliah di Surabaya. Ya. Pernah menjual hewan peliharaan dan pernah menjadi marbot masjid di Surabaya. Itu gimana ceritanya, Kiai? Ini ada bocoran dari Ya, saya baru ingat. Itu begini. Saya mau berangkat ke Surabaya itu memang nggak punya uang, hingga ibu saya itu ada sapi peninggalan bapak saya, itu dijual harganya 2 juta. Seingat saya, jadi ibu saya itu bilang, ya mangkat, kamu berangkat itu, ini uang 2 juta. Nanti kalau habis, ya kalau saya punya uang saya kirim.
kalau saya punya uang. Ternyata memang nggak pernah punya, nggak ada. Akhirnya 2 juta itu memang bekal saya dari Madura, hasil penjualan sapi peninggalan bapak saya. Iya ya, saya berangkat ketika itu ya numpang di kosan teman saya. Awal di Surabaya. Sambil kuliah masuk, numpang, saya nggak tahu ini gimana, ya uang masih megang 1,5 juta, tinggal 1 juta, nggak sampai 1 bulan itu mau habis itu. Akhirnya ya bingung lah. Lalu memilih jalan pintas untuk jadi barbot. Akhirnya ada teman saya menawarkan untuk tinggal, nggak usah ngekos, gratis. Wah, saya sudah bahagia itu, senang. Ternyata ya di di masjid. masjid. Senang. Datanglah, masjid itu jaraknya kurang lebih 8 kilo, lagi di tentang barat sama Jalan Ahmad Yani itu kan lumayan jauh. Dimasuk itu ke barat kalau nggak salah, masuk. Senang saya karena tinggal di masjid. Jadi sama takmirnya, terima kasih Mas sampean di sini. Senang. Akhirnya takmirnya dibilang begini, tugas sampean itu ringan Mas. Jadi tugasnya hanya ngepel, nggak usah ngepel setiap hari, kan senang kan? Tapi kalau kelihatan kotor aja dipel ya. Bayangkan kalau kelihatan kotor, itu kelihatan kotor itu nggak setiap hari, hampir setiap jam itu kan. Oke lah, saya siap kalau itu. Kalau hanya ngepel, membersihkan kamar mandi, sikat-sikat kloset dan lain sebagainya, oke lah siap. Tapi tugas yang kedua yang agak berat, tugasnya adzan. Petugas adzan berarti. Iya, jadi tugasnya bersih-bersih sama adzan. Kalau bersih-bersih tenaga. Lah kalau adzan, bukan persoalan nggak bisa adzan, suara saya jelek. Iya kan? Masjid besar, adzannya harus adzan yang tidak seperti di Madinah itu kan. Tetapi jenengan harus tempuh demi kuliah itu. Demi kuliah. Jadi saya latihan itu sambil nyapu, Allahu Akbar. Jadi akhirnya bisa sampai saya dirapatkan di pengurus masjid gara-gara adzannya kurang bagus. Mas Mukhlis, itu adzannya diperbaiki ya. Waduh, untung ada sekretaris takmir waktu itu cerita ke saya. Tenang Mas Mukhlis, gak apa-apa, sampean latihan aja. Yang sebelum sampean juga nggak terlalu enak, tapi lama-lama enak. Gitu. Akhirnya saya latihan untuk adzan itu. Tetapi ini hikmahnya nih Mas Ami. Ini waktu itu selama beberapa bulan itu saya mengeluh. Ya Allah, kenapa suara saya jelek sementara saya harus punya tugas adzan gitu kan? Ya kira-kira agak suudon lah. Kok jelek suara saya padahal saya punya tugas adzan. Nah, ternyata kemudian ada beberapa hari itu ada orang ke kamar saya karena saya tinggal di kamar masjid, tinggal sendirian. Jadi masjid itu begini ya, di samping masjid itu kamar saya, di samping masjid sebelah selatan itu makam. Jadi setiap malam saya tidur bersama makam itu. Akhirnya ada orang datang ke saya, Mas Mukhlis, tolong anak saya diajari ngaji. Gimana? Sampean ke rumah ajari anak saya. Wah, saya nggak tahu itu seperti apa mekanisme. Ada teman saya yang tanya, Pak, sampean kok tahu anak ini bisa ngaji? Dari cara adzannya, saya tahu kalau dia bisa ngaji. Karena mungkin adzan saya fase, cuma suaranya jelek. Akhirnya dari situ saya ngeles ngaji dari rumah ke rumah. Akhirnya saya dikenal, ngelesnya sampai alhamdulillah dari masjid itu pemasukannya besar. Yang awalnya naik sepeda ontel 1 tahun, 2 tahun berikutnya sudah beli sepeda motor dari masjid itu. Tetapi dari masjid itu, dari netizen juga ini guys, katanya jenengan itu tidak betah dan akhirnya pindah ke musola di daerah Jambangan. Iya. Hingga jadi tambang perahu itu gimana ya? Kok tahu aja ya? Iya. Ini ada dari netizen ini. Intelnya canggih nih. Begini, bukan tidak betah.
sudah waktunya keluar dari masjid itu. Berapa tahun kayak di masjid? 1,5 tahun atau ya kurang lebih 1,5 tahun atau 2 tahun, 2 tahun. Sudah waktunya keluar dari masjid itu. Waduh, ini nggak ada tempat lagi nih, gimana? Wah, harus bayar kos, berat lagi kan. Sementara biaya hidup besar, tahu Surabaya kan. Harus bayar SPP, harus bayar kuliah. Akhirnya saya pindah masjid lagi. Musola. Dari masjid pindah musola. Ternyata di musola itu dekat pinggir sungai di Jambangan. Nah, sambil jaga musola, sambil bersih-bersih, sambil adzan, sambil ngajari anak di TPQ, kalau pagi itu bantu untuk tambang perahu. Untuk Jadi nyebrang lah. untuk nyebrang. Jadi di Surabaya itu ada orang bekerja itu biasanya kan biar nggak muter ke jembatan itu cari jalan cepat itu lewat perahu. Itu 2.000 bersepeda waktu itu. Di tahun berapa itu ya jenengan? Kalau yang ditambang itu kurang lebih 2005. 2005. Kurang lebih 2005 2006. Kalau ya 2006. Masuk 2006. Jadi tambang dari mulai subuh sampai jam 7 itu saya dikasih 7.500. 7.500. Luar Ya. biasa. Untuk berjuang. bensin Mas berangkat kan saya sudah punya sepeda motor dari masjid itu kan sudah punya sepeda motor, kalau nggak salah motor saya itu RC 100 Jet Colette itu. Jadi uang yang dari itu saya buat bensin Bensin ke ke kampus. kampus ya, sambil kadang untuk ngajar ke beberapa perumahan pakai sepeda. Itu ada di perumahan, ada di beberapa perumahan saya ngajar ibu-ibu ngaji. Dari ngajar ngaji, dari musola, dari ya itu ya cukup lah untuk ini. Ini yang lucu juga Mas Asmi. Setiap SPP itu saya sulit untuk membayar, nggak punya uang. Maka saya pernah sepeda motor itu dikasih gerobak untuk jualan itu, pentol itu. Walah, pernah jualan pentol. Pentol itu. Jadi kan libur kan, libur 1 bulan. Dari masa liburan itu saya buat Sambil jualan. Jadi 1 bulan itu dapat bayar SPP. Makanya saya kalau bayar SPP di kampus itu pasti di tanggal terakhir. Karena harus jualan dulu. Iya. Ya, tetapi jenengan sehabis masa-masa berat lah pada waktu itu jenengan jadi supir di kemudian itu. Ya, setelah itu saya diajak sama Kiai di Surabaya untuk menyupiri beliau. Untuk menyupiri ke beliau dai di Surabaya. Saya menyupiri ya namanya supir kan dapat itu untuk tambahan untuk kuliah S2. Kuliah. Berarti sudah lulus S1-nya? Sudah lulus S1. Sudah lulus. Di samping itu saya sering menggantikan para kiai-kiai itu untuk disuruh ngisi di ceramah di masjid. Ini kosong, gantikan saya. Yang semula marbot jadi penceramah. Penceramah ya. Tetapi posisinya jadi supir sekaligus mewakili atau menjadi badal para kiai itu di beberapa masjid dan beberapa musola. Bisa dibayangkan kalau sudah mainnya di khotib kan, ya artinya agak kaya sudah waktu itu saya. Secara ekonomi sudah nggak susah. Sudah nggak susah. Sudah nggak susah. Ya. Tetapi di sini di catatan kami dari netizen, jenengan juga sambil lalu bekerja di BMT Sidogiri. Ya, sambil tahun 2010-11 kalau nggak salah saya di BMT Sidogiri cabang Wonokromo. Walaupun kan ya sambil lalu itu kuliah sambil menjadi karyawan di BMT Wonokromo. Ya, lagi-lagi kan persoalan untuk membiayai kuliah saya di S2. Yang ketika itu ya lumayan lah, menurut saya mahal. Menurut saya mahal, tapi sebetulnya wajar untuk kelas S2 di Surabaya.
Ya, baik pemirsa, mungkin itu sekilas lah tentang Iya, perjalanan Kiai Mukhlis Nasir yang saat ini menjadi Ketua Tanfidiyah terpilih PCNU Kabupaten Pamekasan. Mungkin terakhir Kiai, tadi ya, kan dari segi pendidikan lah, iya, iya. ada sampai ke Surabaya S1 Surabaya. sampai S3 Heeh, sekarang. Secara garis organisasi ke-NU-an, iya. jenengan itu pernah aktif di mana? Oh ya, terima kasih. Eh, karena background tadi ya, memang dari keluarga Dididik sudah kenal Gus Dur. NU, sudah kenal Gus Dur. Di pondok juga demikian, kemudian kuliah. Masuk kuliah, saya juga buta pengalaman, nggak tahu pengalaman. Akhirnya saya masuk PMII Di di Surabaya. Surabaya. Waktu itu Surabaya Selatan. Saya juga nggak paham itu kenapa harus ada Cabang Surabaya. Surabaya Selatan. Karena kata teman saya, ini lebih bagus ini. Surabaya Selatan. Akhirnya saya masuk Surabaya Selatan dan mengikuti proses pengkaderan di situ. Mulai Mapaba, PKD, sampai PKD aja. Tidak selanjutnya. Jadi dari proses itu saya belajar tentang ke-NU-an, tentang Aswaja, tentang di PMI itu. Proses pengkaderan saya itu di PMI, kemudian dengan senior-senior, kemudian habis itu digodok di situlah. Belajar banyak hal di kaderisasi PMBI, mulai dari S1 sampai S2 itu saya di PMBI. Sampai sampai saya jadi waktu itu ketua 1 komisariat. Ketua satu Iya. komisariat. Kemudian bersamaan dengan itu saya jadi sekjen BEM Fakultas Dakwah. Jadi di antara saya di sekretaris jenderal di Badan Eksekutif Mahasiswa. Lalu ketika PMII di BEM waktu itu di Surabaya Selatan ya Lumayan lah. iya apa ya didikan pengkaderan itu luar biasa, termasuk gerakannya. Diajak demo, diajak apa dari sana lah. Dari sana. Jadi kita diisi secara keilmuan. Kalau malam dari masjid itu, saya tinggal di masjid, kan malam saya kadang ke rumah senior, kadang ke kampus, kajian bersama. Waktu itu ketika kita ke kantin, kita malu kalau nggak bawa buku. Berbeda dengan mahasiswa iya, sekarang nih. Jadi di kantin sambil ngopi itu bicara tentang diskusi tentang keilmuan tuh. Terus ketika berpendapat tanpa referensi, kita dilempar sama teman-teman. Dilempar apa? Kadang dilempar buku, dilempar apa. Jadi memang segitu kentalnya waktu itu idealisme yang dibangun di PMI Surabaya waktu itu, Surabaya Selatan waktu itu, sehingga sampai saya jadi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa, jadi senior lah itu bergelut dengan organisasi di situ. Setelah pulang ke Pamekasan, Kiai, itu sampai ke PCNU ini melalui tahapan-tahapan. Iya, 2014 saya pulang ke Pamekasan. Yang sebelumnya almarhum Kiai Taufik itu pulang juga ke Pamekasan kurang lebih 2013. Kemudian ada Kota Ansor sekarang itu di Surabaya itu kan adik kelas saya kan. Tapi pulangnya ke Pamekasan sekitar tahun-tahun itu. Ketemulah dengan aktivis Pamekasan termasuk ini siapa ketua media NU Balangan siapa Ki Anu sama Ki Afifur Rahman. Jadi ketemulah di situ. Masih Surabayanya masih hangat, jiwa aktivisnya masih hangat, ketemulah di situlah. Aktif dari ranting ke MBC ya, Kiai. Sebelum itu, jadi ketemu dengan para aktivis Pamekasan, aktivis NU, kemudian kita membuat gerakan yang dulu itu Gasper itu kan. Ya ketemu dengan para mereka itu. Jadi kami pulang dari Jawa,
Kayak Taufik dari Kediri, saya sama Kiai Maltuful Anam dari Surabaya, ketemu dengan teman-teman aktivis yang di sini. Ketemulah berbincang banyak hal tentang ke-NU-an, tentang ini. Mendirikanlah gerakan yang namanya Gesper ya. Gesper. Dari Gesper itu baru kita aktif di MWC Palengahan. MBC Palengahan. Iya. Habis itu pengurus PC lalu ketua. Ketua. Mungkin terakhir Kiai Iya. ada pesan dan kesan untuk warga Nahdien lah. Untuk warga Nahdien ya jangan patah semangat dalam kondisi apapun kita untuk berjuang dan mengabdi Di NU. di NU. Dan untuk pengembaraan ilmu jangan dibuat keterbatasan biaya itu bukan jadi alasan untuk tidak meraih sesuatu. Jadi keterbatasan biaya itu jangan dijadikan alasan untuk tidak meraih cita-cita atau sesuatu. Karena tidak ada kata tidak bisa. Selagi mau berusaha. Selagi mau berusaha, nggak ada. Kata tidak bisa itu tidak pernah ada. Yang ada itu kata tidak mau. Kalau contohnya saya, kalau berbicara tentang ekonomis mungkin saya terbatas, nggak mampu, tetapi dengan kemauan itu maka ada jalan. Jadi jangan putus asa dalam meraih cita-cita dan pengabdian, dan tumbuhkanlah dalam diri kita adalah jiwa pengabdiannya, sehingga Allah yang menuntun kita. Baik, terima kasih Iya, Kiai. terima kasih. Mungkin itulah perjalanan seorang Kiai Mukhlis, ketua tanpa dia terpilih PCNU Kabupaten Pamekasan. Iya. Berikutnya nanti saya berharap kepada pemirsa yang menonton podcast Gema Ramadan ini bisa like, comment, and subscribe YouTube Media NU Palengahan. Mungkin hanya itu bincang-bincang untuk pada pertemuan kali ini. Terima Kiai. kasih ya. Terima kasih telah menyempatkan hadir Iya. di Terima studio kasih, mini sama-sama. ini. Ini baru pertama kali kita Alhamdulillah. kencing, meskipun ya lebih baik lah ketimbang tahun kemarin. Mungkin itu pemirsa untuk diskusi pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.